Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas terganggunya zikir, pembacaan Al-Quran, dan ibadah hadir sekalian. Sehubungan akan kami bacakan beberapa maklumat sebagai berikut. Waktu sholat Jumat pada hari ini di Masjid Al-Hidayah, Jumat tanggal 6 Maret 2026 yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1447 Hijriah, yakni pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Untuk petugas Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Bapak Ustadz Syaiful Bahri SPD. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan Bilal dan muazin akan dikumandangkan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan laporan khas Masjid Al-Hidayah bahwa saldo awal pada tanggal 27 Februari 2026 adalah sebesar 24.302.500 rupiah. Pemasukan tanggal 27 Februari 2026, pemasukan kotak amal sholat Jumat sebesar 870.000 rupiah, sehingga jumlah pemasukan sebesar 25.172.500 rupiah. Kemudian pengeluaran dari tanggal 27 Februari 2026 hingga tanggal 5 Maret 2026 adalah sebesar 5 juta rupiah. Sehingga kas Masjid Al-Hidayah kita saat ini adalah sebesar 20.172.500 rupiah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah memberikan infak, sedekah, dan amal jariahnya. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para jamaah yang masih di luar, diharap untuk segera mempersiapkan diri, mengambil air wudhu, dan segera masuk ke masjid
karena sholat Jumat akan segera dimulai. Pada para jamaah yang berada di barisan belakang, kami harap untuk mengisi barisan atau saf terdepan yang masih kosong, agar saudara-saudara kita yang datang terlambat dapat mengisi saf di belakangnya. Dan kami informasikan bahwa kegiatan Masjid Al-Hidayah ini selama bulan suci Ramadan, setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap ba'da zuhur kami adakan kajian Islam, dan dilanjut nanti acara buka bersama dan sholat taraweh yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Fauzi. Kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi handphone, diharap untuk dinonaktifkan sementara agar sholat Jumat kita berjalan dengan lancar dan khusyuk. Dan yang terakhir, kami mengajak kepada para jamaah, mari kita bersama-sama mendoakan kepada keluarga kita yang sudah almarhum dan almarhumah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahannya diampuni serta ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak luput kita doakan pula kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan bagi yang sedang dalam kesulitan, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan serta bagi yang punya hajat, semoga Allah kabulkan segala hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wali unniyati sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin wa ja'alana nuzulul Qur'an fi syahri ramadhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidil ummah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuajaah, bersilaturahim di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Semoga dengan hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam. Mari kita aturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersurahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Izinkanlah Al-Fakir berwasiat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk kita semua,
Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larang-larangannya. Apalagi di bulan ini, yang pada hari ini kita masuk ke bulan puasa atau bulan Ramadan, pada tanggal 16 Ramadan ini, Allah memerintahkan dalam Al-Quran bahwasanya untuk kaum muslimin wal muslimat, atau dikatakan di sini di Al-Quran dengan bahasa mukmin, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan puasa sebulan lamanya. Agar apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bukan sekedar puasa saja yang harus kita lakukan, bahkan di bulan Ramadan ini kita tahu bahwasannya Al-Quran diturunkan yaitu di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal linnas. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk apa? Hudal linnas, yaitu untuk petunjuk untuk kita semua. Petunjuk untuk apa? Kita ingin kehidupan kita di dunia bahagia, bahkan di akhirat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ibtighai mardatillah, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah? Maka ulama menjelaskan bagi umat Nabi Muhammad, bagi hamba Allah yang ingin berikan petunjuk oleh Allah, maka yang pertama yang harus ia lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita harus memahami apa itu makna syukur, apa itu arti syukur, apa itu definisi syukur. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, dan diringkas oleh Syekh Zainal Abidin Bajul Ash'ab, beliau menjelaskan dalam kitab itu bahwasannya apa yang disebut syukur? Istiqmalul ni'amihi fi ridohi. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, kita berupaya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan nikmat oleh Allah berupa harta. Maka bagaimana agar Allah ridho kepada kita? Kita gunakan harta itu dengan baik. Apalagi di bulan puasa ini Allah akan balas dengan berlipat ganda. Kita gunakan untuk bersedekah. Kita gunakan untuk infak. Kita gunakan untuk zakat. Bahkan kita gunakan untuk berbagi puasa dengan tetangga kita. Kita berbagi buka puasa dengan saudara-saudara kita. Maka itulah nikmat syukur yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasannya kita melaksanakan segala sesuatu di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ketahui pula, ketika kita sudah paham, sudah mengerti tentang definisi syukur, kita harus tahu nikmat itu ada berapa yang harus kita ketahui. Maka dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan, dan di kitab Nasoihud Diniyah pun dijelaskan bahwasannya nikmat itu terbagi 4. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama adalah disebutkan dengan nikmat umur. Maksudnya apa? Ketika Allah memberikan umur kepada kita, Allah berikan usia kepada kita, digunakan apa usia kita? Karena nanti di yaumil mahsyar, di yaumil ba'ats kita akan ditanya oleh Allah. Diberikan usia oleh Allah. Baik itu usia kita di dunia 60 tahunkah? Baik usia kita di dunia 63 tahunkah? Atau ada yang lebih dari itu? Digunakan untuk apa? Maka ketika kita di dunia selama ini, hidup kita, usia kita dipakai untuk ibadah kepada Allah, maka itulah yang disebut syukur. Yang kedua apa? Yaitu nikmat rezeki. Nikmat rezeki di sini bahwasannya ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, kita bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik kita lakukan dengan sedekah, baik kita lakukan dengan infak, baik kita lakukan dengan zakat atau berbagi dengan sesama, maka itulah yang disebut syukur
nikmat rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta rizki yang Allah berikan kepada kita, itu ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Ada kisah, dijelaskan bahwasannya ada dulu seorang manusia yang sangat kaya raya, yaitu yang bernama Qarun. Ini menjadi iktibar buat kita. Apa? Qarun saking kayanya, yang memanggil ajudannya untuk membawa kunci berangkasnya kanan dan kiri, bahkan lebih banyak dari itu. Sampai-sampai ajudannya itu berat untuk membawa kunci berangkas hartanya si Qarun ini. Tetapi apa? Qarun tidak mensyukuri nikmat. Ia sombong. Ia petantang-petenteng kepada tetangganya. Ada orang yang minta tolong kepadanya, ia tidak mau bantu. Bahkan ada orang yang minjem uang ke dirinya, ia tidak mau bantu. Allah murka karena ketika dititipi oleh Allah harta, ia tidak melakukan di jalan Allah. Akhirnya apa? Allah hukumlah dia. Dibukakanlah bumi, terbelalah dua. Maka Qarun beserta kunci berangkasnya beserta harta-hartanya di situ dimasukkanlah ke dalam bumi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini adalah peringatan buat kita. Bahkan di dalam kisah yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan bahwasannya ketika Rasulullah sholat dari mulai isya sampai subuh, kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, apa yang telah engkau lakukan? Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi aku perhatikan, dari mulai isya sampai subuh, engkau tidak lupa, engkau tidak lepas untuk beribadah kepada Allah. Baik itu sholat sunnahnya maupun zikirnya." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai istriku, aku melakukan ini semua. Itu berupaya untuk menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan olehnya kepadaku." Maka ini jadi pelajaran buat kita. Rasulullah yang dijamin surga oleh Allah sering dikatakan dalam kisah sholat subuh dengan menggunakan wudhu isya. Bahkan tidak putus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan puasa ini perbanyaklah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah mahdohnya, baik ibadah ghair mahdohnya. Baik itu kita tadarus Al-Qur'annya, baik itu kita sholat tarawihnya, maupun yang lainnya, agar Allah ridho kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Maka yang selanjutnya apa? Nikmat yang harus kita ketahui, yaitu nikmat sehat. Apa itu nikmat sehat? Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkah, lisan kita masih bisa berbicara. Ada kisah yang diceritakan oleh ulama. Dulu ada hamba Allah yang datang kepada ulama tersebut dalam keadaan miskin, semiskin-miskinnya. Bahkan untuk makan sehari pun ia susah. Kemudian diberikanlah arahan, fitwah. Diberikanlah amalan-amalan oleh ulama tersebut, yaitu untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebutnya taqarrub ilallah. Maka dikasihlah amalan. Kemudian sholat diperingatkan jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu dan jauhilah dari segala maksiat. Maka orang tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ulama tersebut, yang pada akhirnya singkat cerita orang ini menjadi kaya raya. Tetapi apa? Ketika sudah diberikan kekayaan oleh Allah, ia lupa kepada Allah bahwasannya yang memberi rezeki kekayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ketika dulu sebelum kaya, dulu sebelum ia diberikan sakit oleh Allah, ibadahnya selalu awal waktu berjamaah di musola atau di masjid, di tempat lingkungannya. Tetapi ketika diberikan kekayaan, ia sehat, ia lupa kepada Allah. Allah murka di situ. Maka orang tersebut diberikan ujian oleh Allah. Diambillah nikmat Allah lah di situ. Nikmat sehatnya. Ia kecelakaan di jalan. Yang pada akhirnya hartanya habis untuk berobat selama dia sakit. Ini pelajaran buat kita. Maka ketika kita sehat, jangan kita sia-siakan waktu sehat kita. Karena Allah sudah memberikan warning kepada kita. Allah sudah memberikan suatu peringatan kepada kita dalam surat Al-Asr. Wal asri.
Innal insana lafi husri illa. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illa, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan melaksanakan amal soleh. Maka kita harus melaksanakan sehat kita agar Allah ridho kepada kita semua. Dan yang terakhir adalah apa? Yaitu ketika kita sudah diberikan nikmat tadi oleh Allah, baik itu umur, baik itu rizki, baik itu sehat, maka yang terakhir ada nikmat keluarga. Allah titipkan kita seorang istri yang solehah. Allah titipkan kita yaitu seorang anak yang soleh dan solehah. Jangan sia-siakan keluarga kita, baik anak kita, baik istri kita. Karena Allah memberikan peringatan dalam Al-Quran, hu angkusakum wahdikum naro. Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai kelak nanti di akhirat mereka semua masuk neraka gara-gara kita tidak memberikan penjelasan tentang Islam kepadanya. Kita tidak mengajak mereka untuk menggapai ridha Allah. Kita tidak mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Maka ketika seperti itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka apa? Maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Maka ayat ini ada dalam tafsiran yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa? Dijelaskan oleh beliau. Man lam yashkur ni'amihi. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha. Maka sesungguhnya ia menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Baik itu rizki, Allah akan hilangkan ketika kita tidak bersyukur. Baik itu umur, Allah akan kurangi umur kita. Baik itu sehat, Allah akan berikan sakit kepada kita. Baik itu keluarga, maka Allah akan ambillah keluarga kita. Tetapi apa? Waman syakara. Ketika kita bersyukur kepada Allah, faqad qayyadaha, maka kita mengikatnya, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Ketika kita berikan umur oleh Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan panjang umur kepada kita. Ketika Allah memberikan rizki kepada kita, kemudian kita berupaya untuk menggapai ridha Allah rizki itu, maka Allah akan tambahkan rizki itu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka kita sebagai manusia, hamba Allah, mari kita berupaya untuk berpandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai nanti, jangan sampai Allah mengancam kita, jangan sampai Allah memberikan peringatan yang dahsyat kepada kita, ujian kepada kita. Allah ambil segala nikmatnya itu, dan jangan sampai Allah murka kepada kita yang pada akhirnya apa? Azabil syadid. Allah akan berikan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga dengan khutbah yang sangat singkat ini, kita semua bisa menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pada akhirnya di dunia kita bahagia, di akhirat masuk surga. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi usri, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku liqouli haja wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman, Islam wal ihsan. Alladzina amarona bi kasrati zikri wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil ummah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd, ayyuhal adirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afafa ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal ajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibah da'wan, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruni 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.